Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dolila Louis dengan NIM 4004200015, Prodi Diploma 3 Kebidanan, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep kependudukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Pengertian penduduk. Penduduk adalah orang dalam mantranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang atau orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Populasi dalam suatu wilayah dapat mengalami perubahan seiring bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan populasi di setiap wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi perpindahan. Kelahiran atau natalitas. Natalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang lahir per 1000 penduduk per tahun. Secara umum, angka kelahiran dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya, angka kelahiran kasar, kelahiran umum, dan kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Kemudian, angka kelahiran umum menunjukkan jumlah komposisi bayi lahir hidup dari 1000 penduduk wanita usia reproduksi dalam periode tertentu. Sedangkan angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita berdasarkan kelompok umur pada usia reproduksi dalam periode tahun tertentu. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Mortalitas adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk per tahun. Angka kematian penduduk dalam satu wilayah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor pendorong kematian diantaranya adalah tingkat kesehatan yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, wabah, hingga konflik antar bangsa. Sementara itu, mortalitas dapat dihambat dengan adanya kualitas kesehatan yang memadai hingga kesadaran penduduk tentang pentingnya kesehatan. Kemudian, yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Migrasi dapat berupa emigrasi, yakni perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Imigrasi, yakni perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Dan urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masalah kependudukan di Indonesia. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadi di lingkungan sosial
atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masalah kependudukan di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi kuantitatif dan kualitatif. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Yang pertama, jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Kemudian, yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan adanya daya dukung, lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Kemudian, yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari ketidakmerataan penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun, sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, pendapatan per kapita penduduk yang rendah, kemudian ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada, yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, kemudian yang keempat, tingkat pendapatan. Jumlah dan penyebaran pertumbuhan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi. Di dunia, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Data jumlah penduduk Indonesia adalah 278 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51% dari total penduduk dunia. Persebaran penduduk di Indonesia. Tren laju pertumbuhan penduduk Indonesia kian menurun jika dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari total penduduk Indonesia. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 58,56 juta orang atau 21,68%. Pulau Sulawesi mempunyai sebaran sebesar 7,36% dan Pulau Kalimantan mempunyai sebaran sebesar 6,15%. Sedangkan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua masing-masing sebesar 5,54% dan 3,17%.
Pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sedangkan pertumbuhan penduduk total merupakan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Untuk pemaparan materinya sudah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.